Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nia Permatasari, kelas 2F dari Prodi Teknik Industri dengan NPM 2510164. Di video kali ini, saya ingin bercerita tentang buku yang sudah saya baca, yaitu Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Buku ini benar-benar menginspirasi karena menceritakan perjuangan anak-anak sederhana yang berani bermimpi besar meskipun hidup dalam keterbatasan. Dari novel ini, saya belajar bahwa mimpi itu penting dan kerja keras adalah kunci untuk mewujudkannya. Nah, berikut ini adalah ringkasan dan pelajaran yang saya dapat dari cerita tersebut. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, terbit tahun 2006. Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang bermimpi menjadi seorang pembuat film. Untuk mewujudkan mimpinya, ia mendaftar untuk belajar film di Universitas Illinois, Amerika Serikat. Setiap tahunnya, 50.000 pemain bersaing untuk 200 orang peran yang berada di Broadway. Ia mengharapkan putranya untuk menjadi profesor. Tidak mau menyerah dengan mimpinya. Dia bertentangan dengan keinginan ayahnya. Lalu dia pergi menuju Amerika Serikat. Karena ini pun hubungan mereka memburuk. Dan di tahun-tahun mendatang, mereka hampir tidak mau berbicara satu sama lain. Waktu berlalu, dan setelah lulus dari sekolah film, muda itu siap membuat nama baru untuk dirinya sendiri. Namun, ia segera menyadari bahwa apa yang dikatakan ayahnya tentang kenyataan pahit bekerja di dunia film memanglah ada benarnya. Selama 6 tahun berikutnya, dia berjuang untuk mengambil pekerjaan kasar dan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan karirnya. Sebagian besar usahanya sia-sia. Ketika dia mencoba mengajukan skenario kepada lebih dari 30 perusahaan produksi yang berbeda, namun semuanya ditolak. Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan bahwa pada usia 30 tahun, orang berdiri teguh. Namun pemuda itu yang telah berusia 30 tahun, mendapati dirinya jauh dari dasar yang kokoh dalam hidup. Dia menikah dengan teman sekelasnya di perguruan tinggi dan keduanya memulai sebuah keluarga. Pasangan muda ini berjuang secara finansial. Ketidakmampuannya untuk mendukung dan menafkahi keluarganya sangat membebani pemuda itu. Dia terus-menerus diganggu perasaan bersalah dan keraguan apakah akan menyerah pada mimpinya atau tidak. Istrinya bekerja untuk laboratorium penelitian farmasi kecil dan dengan penghasilan yang sederhana menghidupi keluarga. Pada gilirannya, pemuda itu mengerjakan semua pekerjaan rumah, memasak, membersihkan, dan merawat putra mereka. Selain itu, dia tetap membaca dan menulis naskah serta mengulas film. Bagi mertuanya, kehidupan seperti ini tampak tidak baik untuk pria seusianya. Mereka akan mengirimkan uang kepada putri mereka dengan harapan pemuda itu akan membuat restoran Cina. Tetapi istrinya menolak untuk mengambil uang mereka. Ketika dia tahu tentang ini, dia terjaga selama beberapa malam merenungkan hidupnya. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mimpinya ini tidak dimaksudkan untuk terjadi. Dengan harapan mendapatkan pekerjaan, dia mendaftar di kursus komputer di perguruan tinggi terdekat. Sebuah keputusan yang melemahkan suasana hatinya selama berminggu-minggu mendatang. Istrinya memperhatikan sikap suaminya yang tidak biasanya, dan dia mempelajari alasan perubahan perilakunya. Suatu pagi setelah bersiap berangkat kerja, dia mengucapkan kata-kata dorongan yang sangat dibutuhkan suaminya untuk didengar. Jangan lupakan mimpimu. Dan begitu banyak orang yang sudah bekerja dengan komputer
mereka tidak membutuhkanmu untuk melakukan itu. Jika kamu menginginkan patung emas itu, kamu harus berkomitmen dengan mimpimu. Begitu istrinya pergi, pemuda itu mengambil jadwal kelas dan merobeknya. Mimpinya yang perlahan tenggelam oleh tuntutan kehidupan pun mulai hidup kembali. Berkat kata-kata istrinya yang menyentuh, Ang Lee menghabiskan beberapa tahun berikutnya mengajukan ide ke studio Hollywood, tetapi tidak satu pun menerimanya. Ia mengalami suatu kemunduran yang membuatnya frustasi. Sampai akhirnya suatu hari ia memutuskan untuk membuat filmnya sendiri dengan dana minimal. Tak lama kemudian, karyanya pun mendapatkan pengakuan dalam industri film dan mulai memenangkan penghargaan internasional di beberapa filmnya. Saat dia mengikuti kontes skenario di tempat asalnya Taiwan, 2 skenario dia berikan dan keduanya memenangkan posisi pertama dan kedua. Pada tahun 1999, dia diminta untuk mengarahkan film berdasarkan seni bela diri Tiongkok kuno. Bersemangat dengan kesempatan ini, dia mengumpulkan tim dari Taiwan, Hong Kong, Malaysia, China, serta Amerika Serikat. Belajar pada tahun 2000, Crouching Tiger, Hidden Dragon menjadi film berbahasa asing terlaris di banyak negara, termasuk negara Amerika Serikat, dan memenangkan penghargaan Akademi untuk film berbahasa asing terbaik. Tahun 2005, Brokeback Mountain dalam sebuah drama romantis tentang 2 koboi yang jatuh cinta. Film itu mendapatkan pujian dan kritikan yang membuat Ang Lee memenangkan penghargaan Akademi pertamanya untuk sutradara terbaik, dan sebuah prestasi yang dia ulangi di tahun 2012 ketika dia menjadi sutradara film Life of Pi. Kisah Ang Lee adalah salah satu keberanian, kepercayaan diri, dan ketekunan yang kamu lihat dalam hidup. Tidak ada hal berharga yang datang dengan mudah. Kita semua harus menerima kegagalan dan kemunduran sebagai bagian dari perjalanan kita. Menyerah pada kekalahan tidak berarti menyerah pada mimpi seseorang. Tunjukkan keberanian pada saat putus asa. Tekun dalam menghadapi kesulitan dan percayalah pada mimpimu. Bahkan jika tidak ada yang percaya pada mimpimu, kamu juga dapat mewujudkan mimpimu. Sekian pelajaran yang saya dapat dari novel ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.